Oke. Luar biasa teman-teman, itulah fenomena alam. Kalau saya nggak ada, coba yang lain nih. Coba Ada pegang Kang pasang. Ian. Bawa apa? Kalau mencium wangi-wangi seperti minyak enggak ya? Itu Masih kayak natural hambar gitu. itu jenisnya tering apa kayaknya? Harimau? Apa? Oke, assalamualaikum sahabat Raditya Ekspor. Oke, kita datang kembali ke area gedung peninggalan Belanda ya, yang dulu pos seperti ekspor. Kali ini kita sedang bersama dari kreator YouTube Banjar ya, Kang Ian, sedang kolaborasi. Saya bareng Abah Gondong juga. Nah, tadi setelah live streamingnya Kang Ian itu kita dengar suara-suara yang minta tolong, suara-suara yang seperti ada interaksi di area sini ya. Kita akan bareng Kang Ian nanti coba mencari tahu suara-suara yang minta tolong itu apa. Apakah ada pesan dari makhluk penghuni sini gitu apa gimana ya. Oke, sahabat GC Explore. Nah, kita kedatangan tamu istimewa ya dari Kang Banjar nih. Semangat malam Kang Ian. Terima kasih udah berkunjung ke Kuningan. Gimana live-nya tadi? Alhamdulillah live-nya cukup menegangkan ya. Iya. Ternyata daerah Kuningan ini cuacanya dingin gitu ya. Iya. Dingin sekali. Bareng Abah Gondrong. Jadi pas tadi Kang Ian sedang live teman-teman, kita kan berada di luar ya, agak jauh dan mendengar suara minta tolong Suara perempuan. perempuan gitu. Arahnya di area belakang samping ini. Makanya kita bareng Abah Gondrong tuh mau mencari tahu sumbernya dari mana, apakah makhluk gaib atau apa nih Kang gitu. Oke. Ya Bah ya. Tapi menurut Abah sendiri, Bah, menurut Abah tuh suara yang tadi berarti terdengarnya pas saya lagi explore ya? Iya. Terdengarnya pas lagi mantau di area sekitaran sini. Oke. Menurut Abah sendiri nih, menurut secara feeling, Pak, itu beneran suara makhluk gaib atau hanya sekedar pintu atau apa? Sebetulnya memang di sini udah mulai gitu ya keluar gitu. Jadi sebetulnya memang asli itu. Asli dari Asli. penghuni sini ya? Iya. Oke, karena memang untuk secara tekstur bangunan sendiri ini sudah merupakan puluhan tahun ya, Bah ya? Iya. Karena memang Udah lama ini ini. dibangun pada saat zaman Belanda gitu Iya, ya kan? betul sekali. Seperti itu. Nah, Bah, kalau untuk informasi yang lebih menyeramkan lagi gitu loh di tempat ini selain sosok perempuan yang menurut Abah dari penglihatan Abah sendiri ini sosok apa, Bah, yang paling menyeramkan? Ini yang paling menyeramkan tuh yang tinggi besar hitam. Tinggi besar hitam. Iya. Itu yang megang. Ketuanya kali Bah kalau sebutannya kali ya. Oh, berarti ini kayak semacam ya memang kayak ketua gengnya lah ya Iya. kalau di komunitas gitu. Iya, Oke. betul. Bah, berarti kita akan masuk ke dalam. Ayo. Mulai dari arah mana dulu? Sini aja. Sini aja. Kita samping aja ya. Iya, kita cari sumber suara yang minta tolong ya. Oke, berarti sekarang cari sumbernya itu Iya. ya. Oke. Karena waktu kita datang itu dulu tuh teman saya yang bisa yang bisa berinteraksi tuh gini Kang, katanya ada makhluk gaib yang minta tolong ke dia, ingin disempurnakan. Cuman kita kan nggak tahu detail ya bagaimana menyempurnakannya. Oke, berarti ada makhluk gaib yang minta disempurnakan. Iya. Sehingga mungkin ada sangkut pautnya ya berarti dengan suara yang minta tolong Nah, tadi ya, Bang. Seperti itu. Iya. Bisa jadi. Oke. Seperti memberi pesan gitu teman-teman. Nah, Oke. kita dibantu Kang Ian nih, mudah-mudahan dapat informasi juga ya malam ini. Ini masih ada kacanya kayaknya, Bang ya. Iya. Tapi Bah, tadi saat saya eksplor, aku lebih ke merasakan suasana yang sangat merindingnya itu adalah di salah satu kamar yang ada di ruangan deretan sini. Ya memang posisinya di sini antara pohonan ini sebetulnya. Oh, pohon Jadi asem. keluar Ini asap. pohon apa Iya. ya? Oh, mangga. Kayaknya pohon sawo ini. Sawo mangga. Sawo. Oh, sawo. Oke. Tapi Bah, kalau gimana kalau misalkan kita lihat dulu bagian kamarnya ya, Bah? Ya, silakan. Oke. Akan coba
mencari sumber suara yang selalu minta tolong ya. Ketika Kang Ian live tadi, barangkali ada pesan. Teman-teman, untuk bagian kamar ini tadi saya pas explore, memang saya nggak ngebuka pintu ini, Bang. Ya. Terus karena memang takutnya ini dikunci. Tapi ternyata pas tadi saya sambil jemput teman saya ke sini saat ketakutan, ini pintu ini bisa dibuka. Dan benar-benar merinding banget. Kita coba rasakan suasananya di dalam ya, Bang. Assalamualaikum. Nah, ini masih ada kayak lemari, Tempat tidur. ya. Beda ya udaranya. Untuk secara tempat di ruangan ini terasa pengap sekali ya, Bang. Iya. Ini sebelah sini tempat tidurnya, Bang, masih dalam posisi layak pakai lah, kokoh, tapi sudah tidak ada kasurnya. Iya. Nggak ada yang nunggu ini karena mungkin terlalu besar ruangannya di sini banyak, jadi ada kemungkinan ya yang lainnya itu nggak berani gitu. Oke. Karena mungkin banyak godaan-godaan. Secara energi, Bang, di ruangan sini, menurut Abah sendiri gimana? Kalau menurut Abah sih biasa-biasa aja ya. Tapi kalau Abah sih mungkin ada firasat sih gitu. Oke. Berarti firasat Abah memang di sini ada aktivitas gaib ya? Iya. Oke. Oke, teman-teman, ini terlihat lemari yang mungkin bisa dikatakan usianya lumayan cukup lama, dan lemari ini termasuk jadul banget ya, Bang? Iya. Ini lemarinya Termasuk lemari lama. iya, lemari lama. Dulu. Dan memang sih untuk kayak semacam lemari-lemari zaman dulu itu lumayan cukup kokoh ya daripada lemari-lemari yang terbuat dari sekarang-sekarang. Oke lah, kita coba untuk jalan-jalan lagi ke tempat lain. Yang lain. Sepertinya sumber suaranya yang di dekat pohon-pohon itu, Bah. Ya, Kang. Iya. Coba kita lihat. Sekarang ke arah mana, Pak? Tutup lagi. Oke, kita tak tutup dulu, teman-teman. Ini kita bisa ke arah sini, Kita Kang. bisa ke arah mana, coba? Ya. Karena sumber suaranya di sini. Saya penasaran. Barangkali ada yang mau ngasih pesan gitu dari alam sana. Dan di sini pun katanya banyak sekali benda-benda gaib ya. Banyak yang menemukan benda gaib gitulah. Pasti di sini pasti banyak sekali tertanam kayak pusaka-pusaka. Iya, betul sekali. Mungkin Bah bisa dicoba Bah berinteraksi Bah. Barangkali ada informasi gitu. Karena tadi pas Kang Ian live tuh di sini suara-suara minta tolongnya gitu loh Bah. Ngobrol. Oke. Abah coba berkomunikasi, maka ada pesan dari sumber yang suara minta tolong itu. Yang ada apa? Bak kosong ini. Oh, ini ada bak kosong ya? Iya. Oh iya. Daerah sini. Iya. Silahkan kalau yang ada yang mau memberi pesan. Tadi sumber yang minta tolong terus. Barangkali Kang Ian dan Abu bisa membantu. Sudah tidak ada airnya sih. Iya. Kalau sejarah dan misteri tempat ini kan tadi udah dijelasin teman-teman. Cuma kita penasaran ada suara minta tolong. Nah, di sini sumber suaranya nih. Gimana Kang Ian suasana? Memang beda, bener kata Abah Gondrong ya. Iya. Di area sekitaran sini pas banget di pohon ini. Ini suasananya memang cukup besar auranya. Iya. Untuk secara energi. Dan aktivitas gaib bener sih kayaknya lumayan agak sedikit banyak juga di sini. Bisa jadi ini tempat bermainnya mereka. Karena pada intinya kalau misalkan pohon yang banyak cabangnya biasanya dijadikan tempat bermainnya. Iya.
Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Abah Gondong. Iya begitu. Ini ya sehari-harinya dia kalau lagi sepi di sini. Oke, untuk sehari-harinya kalau lagi ini sepi di sini katanya, gengs. Kita coba. Kalau maksud dari permintaan tolongnya itu kira-kiranya apa bah ya? Mungkin ada informasi bah? Kenapa dia ada suara minta tolong gitu teh bah? Ya itu kan ya kalau maklum udah jadi alam ini, jadi kita kan hanya kelewat-lewat aja, itu nggak begitu jelas. Ya tujuannya sih ya minta disempurnakan ke gimana gitu. Sempurnakan ya? Iya. Ngobrol ya parah. Enggak untuk masih apa keadaan alam. Kita kemana lagi nih? Itu bisa masuk ke dalam ini Kalau sekitar sini. ya? Kita tembus ini. Karena di sana juga terdapat apa rumah bekas asrama juga ya, dijadikan asrama dulu. Ini gudang kalau nggak salah nih. Wow, bisa lihat teman-teman. Di sini memang gudang dan mungkin pernah dijadikan garasi juga atau gimana ya, tapi kayaknya nggak ada akses mobil untuk sini juga sih. Ya emang berarti ini fix untuk gudang aja kayaknya. Penyimpanan barang-barang kali ya. Oke, sejauh ini belum ada interaksi ya. Biasanya ketika ada suara minta tolong kayak gitu memang benar ingin minta bantuan untuk disempurnakan. Kenapa minta bantuan ke kita yang masih hidup? Karena memang gini gengs, sudah tugasnya manusia yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal gitu ya Pak. Betul sekali. Tapi zaman sekarang itu udah orang-orangnya salah kaprah. Kenapa orang meminta mohon atau minta sesuatu itu terhadap orang yang sudah meninggal, sedangkan mereka itu membutuhkan doa dari kita. Iya betul. Jadi ini untuk bahan edukasinya, jangan pernah meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita sebagai manusia mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, seperti itu. Dan Berbeda. dingin, Mungkin kita sedikit kesini Kang. Ini kita seperti suasananya seperti di hutan nih Kang. Iya. Udah emang. Oh, ini kayaknya rumputnya agak sedikit tinggi ya. Iya. Sulit. Agak susah tapi enakan jalan sini, Pak. Jalan sini aja. Bentar ini tak tutup dulu. Kita coba keluar aja. Oke. Kita akan coba ke area belakang ya. Kita dapat kamar mandi. Sini kamar mandinya. Biasanya sih kalau kamar mandi itu lembab. Iya. Dan makhluk aktivitas gaib itu lebih senang di area sekitaran tempat-tempat yang lembab ya, Pak. Tadi pas Kang Nian live ada interaksi nggak? Nah, di sini. Sini. Terdengar suara perempuan itu di sini bahasanya. Oh. Pas tadi saya lagi live. Pas saya posisinya lagi berada di area sekitaran sini. Dan memang ini pintu nggak mau diam. Oke lah, untuk secara logika mungkin ini pintu memang tergerakkan oleh angin. Iya. Ya. Oh ya, satu lagi informasi yang saya belum sampaikan itu dulu kata Kang PW sini yang pernah menghuni asrama ini itu ada mungkin apa ya? Ada tentara yang kecelakaan di sini, tersengat listrik. Jadi Oh, ada tentara yang kecelakaan di sini tersengat. ini listrik. kamarnya nih. Kamarnya yang ini. Meninggal di sini, meninggal tersengat listrik lah. Meninggal tersengat listrik di Iya. sini. Oke, dan kebetulan tadi saya mencoba tiduran di area sekitaran. Oh, ya assalamualaikum. Nah iya betul sekali ini ruangannya. Pas tiduran gimana? Ada yang dirasanya kan? Pas tiduran di area sekitaran sini ya. Pokoknya mah aku terkagetkan dengan pintu yang tiba-tiba jebret karena angin yang ada di area sekitaran kamar mandi. Kamar mandi. Iya, area sekitaran sini. Tadi pertama ini kan tertutup, Iya. saya coba buka.
memang agak gimana ya, agak sedikit ragu untuk saya masuk ke ruangan ini, dan ternyata sekarang baru terungkap keraguan saya itu. Ternyata di sini pernah ada yang meninggal akibat tersengat listrik. Iya, betul sekali. Oh, terjawab sudah. Itu Iya. yang membuat saya ragu tadi. Oke, Bang, kita ngomong lagi, Bang. Nah, itu ada juga pohon asem sebelah kiri. Oh iya, di sini ada pohon asem. Nah, karena pohon asem tuh katanya paling senang buat makhluk astral bermain Ya, atau di karena tempat pohon asem itu lebih banyak cabangnya. Iya. Kita masih mencari sumber yang suara minta tolong ya, barangkali ada informasi, ada pesan. Oke, ini pohon asemnya, Bah ya. Mungkin kalau dilihat mata batin penunggunya apa, Bah, di sini, Bah? Penunggu pohon asem ini. Ya biasa, yang biasa suka di depan, kadang di sini. Oh, jadi aktivitas gaibnya itu memang berpindah-pindah dari tempat ke tempat lainnya ya, Bang ya? Keliling-keliling ke Keliling. depan tadi yang buat apa? Pohon sawo itu. Oke. Tapi sebenarnya mereka responnya gimana ketika ada aktivitas manusia datang ke sini? Kayak macam kita datang ke sini, mereka merasa terganggu nggak, Bang? Ya kalau ibaratnya dia tujuannya yang tidak baik, ya dia langsung Oke. kayaknya terganggu. Tergantung niatnya kali ya. Iya. Jadi, Tapi kalau gengs, kita tujuan baik ya baik lah. baik juga. Jadi buat teman-teman semuanya, kayak anak-anak muda yang Ya. berpasang-pasangan, saya harap jangan pernah membawa pasangan kalian ke tempat-tempat Nah, kayak itulah. gini, ya. Resikonya apa? Makanya banyak korban-korban yang pasangan muda-mudi gancet ya, Bang ya. Iya. Karena secara etika itu udah salah gitu loh ya. Seharusnya kalian kalau misalkan punya pasangan, ya langsung dihalalin, karena memang dampaknya nanti akan apes terhadap sekitaran atau pemukiman yang ada di area tempat angker itu. Seperti itu, gengs. Jadi etika kita harus dipakai. Jangan membawa pasangan kita ke tempat-tempat gelap seperti ini. Jangan dijadikan suatu tempat maksiat lah pada Ya, intinya betul gitu, sekali. seperti itu. Oke, kita ke depan lagi. Oke, Ke depan ya. jalan sini aja. Oke teman-teman, nah ini kita sedang bersama Kang Ian tuh channelnya kreator YouTube ya, apa? Iya. Iya. Kreator YouTube teman-teman, di subscribe juga ya. Like and comment. Ini asli dari Banjar nih, mampir dulu ke Kuningan. Jadi di tempat ini, di gedung ini baru Kang Ian yang pertama kali eksplor sendiri ya kan? Oh, really? Iya. Saya baru sendiri di sini. Iya. Oke. Ada juga paling siang lah yang eksplor sendiri Oh, tuh. kalau untuk siang ada. Iya, kalau Tapi siang untuk ada. malamnya itu. Baru Kang Ian nih. Oh, saya sendiri. Oke. Karena memang ketika saya sendiri masuk Iya. ke tempat-tempat kayak gini, itu menjadi suatu tantangan tersendiri sebetulnya. Iya. Karena nuansa dan suasananya baru, apalagi kita nggak ngecek siangnya ya kan. Iya betul. Nah, Oke. Jadi mungkin selebihnya kalau dari Agitch Explore cuma penasaran ke suara yang minta tolong ya. iya. Kalau selebihnya kan bisa ditonton di channel live-nya kreator YouTube Kang Ian ya. Oh iya, Bang. Katanya kan di gudang, di bekas gudang penyimpanan senjata itu sering ada suara kayak macam senjata Iya, dimainkan atau sedang kokang senjata. Itu menurut Abah Gondrong sendiri memang itu aktivitas gaib yang mencoba memanipulasi untuk menakuti manusia atau Emang itu asli dari alam gaib. dari alam gaib? Karena memang tempat ini dulunya Kenyataan dulunya kan waktu itu bekas apa ini kan. iya. Jadi orang tua yang saya yang enggak kan Iya. kalau diceritakan, tapi itu membuktikan gitu. Oke. Kebanyakan orang ketika mendengarkan cerita ada yang percaya dan enggak. Iya. Tapi kita sendiri yang membuktikan gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, memang sih kalau explore seperti ini, ketika mendengar cerita saja atau membuat suatu tayangan, memang
tidak semua orang akan mempercayainya. Tapi lebih bagusnya kata Abang Bondong juga barusan, coba deh nyoba sendiri dan buktikan sendiri. Seperti itu ya Pak? Iya. Kayak gitu. Oke, kita mulai ke sana aja. Iya. Ke sini atau ke sini? Tempat itu mana ya? Senjata sebelah sini. Kita akan lihat ke gudang senjata ya? senjata nih, barang Kang Ian juga. Emang paling banyak interaksi tuh di sini. Setiap kreator-kreator di sini. Ya ke sini tuh ya apa namanya, dekat penyimpanan senjata ini banyak interaksinya. Ini penyimpanan gudang senjata. Sama itu. Nah ini teman. Yang aku mikir dari tadi itu, ini itu maksudnya dibuat bangunan seperti ini tuh apa ya? Oh kalau itu ya. Jadi kenapa nggak lurus saja gitu loh? Apa mungkin tadinya ini tuh ada fungsinya? Ya mungkin buat penyimpanan ini kali ya. Bekas dulu. Jadi naruh senjata itu di dek ya. Oh, berdiri di Iya. sini. Iya, bisa. Jadi beres. Oke. Jadi nanti tinggal pilih yang mana yang bagus. Oke. Oke. Kita Kita sih nggak begitu betah di sini. kurang bersahabat ya suasananya. Sahabat. Nah ini ada samping juga, ada dulu bekas penjara ya. Bekas penjara. Apa ini? Apa ada yang jatuh bah? Bang Gondong. Apa itu bah? Oh, kayak taring ya? Kayak taring. Tiba-tiba. Oh ini besar sekali. Abah tadi mendengar suara yang jatuh, ternyata seperti taring bah. Abang coba ambil. Tiba-tiba. Jatuh dulu ya. Apa tuh bah? Oke. Wah luar biasa teman-teman, itulah fenomena alam. Kalau saya nggak ada ya, coba yang lain nih. Coba Ada pegang Kang pasang. Ian. Enggak. Bawa apa? Nggak, kalau mencium wangi-wangi seperti Nggak ada. minyak nggak ada. Nggak ada ya. Ini Itu- masih kayak natural hambar gitu. Itu jenisnya taring apa kira-kira Pak? Harimau? Apa tuh? Aku nggak begitu mengerti. Mungkin Abang bisa menjelaskan ini sejenis taring apa? Ini kalau ini bisa juga macam gigi panjang. Tapi bukan kambing. Bukan taring, gigi ya, ke gigi ya. Oke. Semacam perwujudan makhluk gaib itu kan ada yang giginya pada panjang-panjang ya. Berbentuk manusia. Bentuk Iya manusia. betul. Nah, ini giginya bisa juga sampai segitu. Mungkin ini menunjukkan bahwa yang menunggu di sini seperti itu kali, makanya Terus gimana? ya kalau menurut Abah aman dibawa nggak apa-apa. Memang itu sebuah cendera mata, Iya. ya nggak apa-apa diamankan. Ini saya juga baru kesini tapi menghasilkan ini gitu loh. Iya. Karena dulu saja Kalau Hah? untuk demi keselamatan ya nggak apa-apa untuk kayak saya ibaratnya. Iya. Tapi kalau untuk menjelakakan ya untuk apa Iya. saya tahu. diamankan aja dulu kali Kang Ian ya, diamankan dulu. Iya, mending diamankan aja dulu. Kalau memang ini tujuannya membaik, ya Iya. bisa di ini. Tapi kan ini perlu netralisir paling apa? Iya. Jadi enggak. Tapi nanti ada yang menggunakan mau membutuhkan ya mungkin saya silahkan. Iya. Oke, siap. Di antara teman kita lah. Iya, oke. Oke Abah, ternyata mendapatkan seperti taring mungkin lebih dari Oh, ada 5 senti ada yang lumayan panjang Bah ya. Panjang. panjang. Kita Batasan Kang Ian tadi nggak mau lama-lama ya di area sini. Ini gara-gara ceritanya enggak apa. Iya. Sudah sini kayak enak. Waktu dulu juga teman kita mendapatkan sebutannya mustika keong buntet ya, masih di area sini. Karena emang di sini banyak sekali menyimpan benda-benda dari alam gaib seperti itu. Oke teman-teman, kita kembali ke depannya. Oke sahabat Agri Explore, itu tadi penelusuran kita untuk kedua kalinya barang kami yang dari channel Kreator itu. Tidur di Banjar, udah sempetin mampir ya. Rencananya tadi mau kemana kan? Mau kemana? Insya Allah nanti saya OTW ke Rumah Sakit Arja Binangun, Cirebon.
tadi sempat live streaming juga tadi di sini, luar biasa. Abah tadi yang mendapatkan seperti taring ya, di pembuktian bahwa emang mungkin penunggu di sini ya seperti itu. Megang ini dingin sekali. Dingin. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya penulisannya teman-teman. Terima kasih Kang Ian. Oke, sama-sama mau Kang. berkunjung mampir ke Siap. rumah kita. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ini kameramennya siapa? Baim. Mbak Im, terima kasih juga. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Kita tulis penulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.